bersama Bang BJ Channel. Kali ini saya kedatangan mesin cuci 2 tabung yang pengeringnya mati total. Tadi sudah saya tes, mati total, tidak ada gerakan sama sekali. Ini saya melepaskan kabel-kabelnya untuk mengecek motornya masih pada menyambung atau tidak. Kalau dicek masih menyambung, akan saya ganti kapasitor. Kalau pada putus, berarti untuk motornya memang yang sudah rusak. Oke, kita cek dulu. Karena syarat utama untuk berputar, ketiga kabel harus saling berhubungan. Putus salah satu sudah tidak berputar lagi. Ini merah strom primer sama biru ternyata putus. Ini hijau kapasitor ternyata juga putus. Oke, semuanya putus. Dipastikan untuk motornya atau dinamonya yang rusak. Oke, kita lepaskan bodinya dulu untuk bisa membongkar dinamonya. Sudah terlepas untuk bodi. Langkah selanjutnya kita gergaji ini untuk paku ripetnya. Nanti setelah jadi kita ganti baut biasa, kita gergaji atau kita bor ya. Kita lepaskan dulu. Ini setelah saya gergaji untuk paku ripetnya. Inilah yang akan kita kerjakan, kita perbaiki. Belum pernah dibongkar, kita eksekusi. Kondisi spool masih utuh karena belum pernah dibongkar. Ini lilitannya terbuat dari aluminium yang mudah patah. Kita cek dulu, kita pastikan lagi semuanya putus. Ya, putus. Ini lilitan luar, ini lilitan dalam, semuanya putus. Biru merah adalah lilitan primer yang berada di luar, sementara hijau adalah lilitan di dalam untuk kapasitor. Segera kita cari penyakitnya. Biasanya korosi, ada tanda-tanda putih seperti kapur, itu biasanya yang putus. Sudah saya ketemukan yang di dalam, terutama lilitan di dalam ada putih-putih. Ini korosi, biasanya karena terkena air sehingga keropos. Inilah yang akan kita perbaiki tanpa menggulung ulang, karena sudah menemukan yang putus, tinggal menyambung saja. Kita pisahkan dulu yang putus, tapi lumayan pendek. Ini panjang, masih mudah diatasi. Semoga saja hanya satu ini yang putus, yang jalur dalam. Tapi kita bersihkan dulu yang putih-putih. Mungkin saja masih ada yang putus lainnya yang harus juga diperbaiki.
Sepertinya hanya satu yang putus, tidak ada lainnya di jalur ini, sehingga kita cukup eksekusi ini ya. Ini harus kita bersihkan ujung-ujungnya sampai bersih ya, putih. Yang berwarna kecoklat-coklatan ini harus hilang, supaya kalau kita sambung bisa connect. Kita bersihkan dulu. Yang satu yang putus pendek sekali ya, kita lepaskan untuk ikatannya, untuk kita tarik lebih panjang. Kalau panjang nanti bisa kita sambung dengan mudah ya, kalau pendek resikonya sangat tinggi. Kita lepaskan dulu ikatannya. Sudah bisa saya tarik lebih panjang, yang putus pendek. Dirasa sudah cukup, bisa disambung. Kita bersihkan dulu kedua ujungnya sampai bersih, nanti baru kita sambungkan. Kita sambungkan karena sudah bersih. Kita jadikan satu saja begini, tanpa harus diganti dengan lilitan lain. Kita jadikan satu begini,
nanti lalu kita tambah, kita ikat lagi dengan kabel biasa, dengan kabel serabut. Begini sudah connect biasanya. Kabel serabut saja, ambil satu helai saja untuk kita gulungkan. Kita gulungkan di tempat yang telah kita ikatkan tadi. Supaya betul-betul erat. Lalu nanti kita solder supaya lebih kuat lagi. Kita ikatkan dulu. Selanjutnya kita solder. Untuk lilitan di dalam sudah selesai, sudah saya solder. Tinggal cari yang lainnya, yang di luar dulu saya cari dulu. Sudah ketemu sebenarnya, tadi sudah saya cek ya. Ini dia bagian yang korosi. Inilah yang korosi di lilitan luar ya, tersembunyi di dalam ikatan. Terlihat jelas ya, ada putih-putih. Asalkan mencari yang putih-putih seperti ini, biasanya disitulah lilitan putus. Oke, kita buka dulu untuk ikatannya, kita lepaskan, kita ambil untuk yang putus, baru proses penyambungan. Kita lepaskan dulu. Sudah terlihat ada satu lilitan yang putus. Kita pisahkan dulu dengan yang lainnya. Semoga saja hanya satu ini yang putus. Ya, sudah ketemu.
sepertinya hanya satu yang putus juga. Kita bersihkan untuk kedua ujungnya, baru nanti kita proses penyambungan. Keduanya sudah bersih, selanjutnya kita ikat. Tapi ini tidak menggunakan kabel biasa ya, yang menggunakan ini bekas gulungan juga, tapi kita mencari yang lebih kecil dari yang akan kita gulung. Kita bersihkan kedua ujungnya. Ini bukan kabel biasa ya, sehingga yang ujung-ujungnya harus dibersihkan karena tertutup. Oke, saya bersihkan dulu. Ya, bersih seperti ini. Ini tembaga ya, disambung dengan kawat tembaga. Selanjutnya keduanya yang sudah dibersihkan, kita ikatkan, kita gulungkan. Diusahakan setiap gulungan atau gulungan yang satu dengan yang lain berdekatan ataupun bersentuhan, supaya nanti mudah untuk kita solder. Kita teruskan dulu untuk penyambungan kedua lilitan yang sudah kita bersihkan. Sudah tersambung keduanya, tinggal kita menyoldernya. Lilitan dalam dan luar sudah disambung. Mungkin masih ada yang putus lainnya, kita cek. Tapi kalau sudah tidak ada, kalau ketiga kabel sudah menyambung, berarti sudah selesai. Kita cek dulu. Kalau sudah menyambung semua, tinggal merapikan. Kita beri selongsong isolator, kita rapikan, kita pernis, tinggal mencobanya. Kita cek dulu. Ya, sudah connect, sudah menyambung. Ini skala pakai kali 100 ya. Tinggal merapikan, kita beri isolator. Untuk merapikan isolator tidak perlu diikat,
cukup kita lem saja pakai lem G, sudah cukup. Kita pernis dulu, lebih banyak lebih bagus. Setelah selesai baru kita coba hasilnya. Inilah hasil akhir. Setelah dicoba langsung berputar dengan baik, berarti sudah berhasil untuk penyambungan. Dan untuk baut sudah saya ganti dengan baut biasa ya, berarti sudah sukses pekerjaan. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dadah.